Badan Pusat Statistik, BPS, mencatat angka pengangguran Indonesia mengalami peningkatan. Tercatat, angka pengangguran Indonesia meningkat 83.000 orang menjadi 7,28 juta orang pada Februari 2025 dibandingkan periode sama pada tahun lalu. Padahal, realisasi investasi pada kuartal 1 2025 tembus Rp465,2 triliun. Realisasi investasi itu naik 15,9% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, CELIOS, Bima Yudhistira mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia pada awal 2025. Salah satunya dipicu melemahnya konsumsi kelas menengah atas lantaran khawatir terhadap kondisi eksternal, seperti perang dagang yang dapat memicu terjadinya resesi global. BPS mencatat konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 2025 tumbuh 4,89% secara tahunan. Sementara pada triwulan 1 2024, pertumbuhan tahunan konsumsi rumah tangga tercatat sedikit lebih tinggi, di level 4,91%. Bima juga menyoroti tren pengalihan aset oleh kelompok kaya ke luar negeri, yang semakin melemahkan aktivitas ekonomi di dalam negeri. Selain itu, sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja juga mengalami kontraksi. Hal ini terlihat dari Purchasing Managers Index, PMI, manufaktur Indonesia tercatat di bawah angka 50, menandakan pelemahan sektor tersebut. Selain itu, Bima juga menilai bahwa kualitas investasi Indonesia juga menurun. Pada 2020, setiap 1 triliun rupiah investasi asing bisa menyerap sekitar 1.300 tenaga kerja. Namun di 2024, rasio ini turun menjadi hanya 1.000 orang tenaga kerja. Penurunan kualitas serapan tenaga kerja dari investasi tersebut diperburuk oleh efisiensi belanja pemerintah. Upaya menghemat anggaran pemerintah justru memicu gelombang pemutusan hubungan kerja, PHK, massal, terutama di sektor akomodasi, perhotelan, dan MICE, meeting, incentives, convention, and exhibition. Hal ini terlihat dari belanja pemerintah yang justru minus 1,38% secara tahunan pada kuartal 1 2025. Sayangnya, hingga kini belum ada paket kebijakan konkret yang bersifat preventif untuk mencegah PHK massal. Bima juga mengkritisi langkah pemerintah yang justru memperburuk persepsi investor melalui revisi Undang-Undang BUMN dan UU TNI yang dilakukan secara terburu-buru.